prinsip-prinsip belajar. Tokoh pertama yang mengemukakan tentang jenis-jenis belajar adalah Gagne, yaitu jenis belajar ada 8: belajar isyarat, belajar stimulus, belajar rantai atau rangkaian, belajar asosiasi verbal, belajar diskriminatif, belajar konsep, belajar aturan, dan belajar memecahkan masalah. Yang kedua, menurut Yusuf, belajar ada 5 jenis, yaitu belajar keterampilan intelektual, belajar kognitif, belajar keterampilan motorik, dan belajar sikap. Pendapat ketiga yaitu menurut Ali, belajar ada 4 jenis, yaitu belajar verbal, belajar konsep dan prinsip, belajar pemecahan masalah, dan belajar keterampilan. Sedangkan pendapat terakhir yaitu menurut Rusyan, belajar ada 2, yaitu belajar konsep dan belajar proses. Beberapa pendapat di atas maka dapat dipahami jenis-jenis belajar pada garis besar, yaitu belajar afektif, belajar kognitif, dan belajar psikomotor. Diambil dari sumber jurnal umpar.ac.id. Prinsip-prinsip belajar ada 10, diantaranya 1. Prinsip kesiapan atau readiness, yaitu kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar, diantaranya kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi, latar belakang pengalaman, motivasi, dan lain-lain. Yang kedua, prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga adalah prinsip persepsi dan keaktifan, yang dapat dilihat dari keaktifan pelajar di kelas dan di lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Kelima adalah prinsip perbedaan individu, di mana setiap individu memiliki perbedaan dan orang yang belajar dituntut untuk mengetahui ciri-ciri dari setiap individu. 6 adalah prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Seseorang dapat dikatakan bahwa pembelajarannya berhasil apabila dapat ditransfer atau diterapkan dalam kehidupannya, dan juga peserta didik dapat menjadikan tantangan di dalam setiap pembelajaran, tidak hanya sekedar disuapi materi-materi. Prinsip belajar kognitif, yaitu melibatkan proses pengenalan atau penemuan. 8. Prinsip belajar afektif, yaitu proses belajar seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. 9. Proses belajar psikomotor, yaitu berhubungan dengan keterampilan pelajar. Prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi, di mana di dalam proses pembelajaran harus diulang-ulang, kemudian dikuatkan materinya, dan yang terakhir adalah evaluasi di dalam proses belajar mengajar.
sumber diambil